Oke guys, balik lagi sama gua Ai. Nah, jadi kali ini gua mau membahas tentang pembulian yang terjadi di sekolah. Lagi marak-maraknya banget pembulian, sekarang lagi merajalela. Miris akhlak, minim etika, semuanya serba miris di Indonesia yang krisis ini. Baik krisis ekonominya, krisis akhlaknya, attitude-nya, krisis moralnya, semuanya serba krisis. Dan sekarang lagi viral pembulian yang terjadi di salah satu SMA yang ada di Provinsi Bengkulu. Itu siswa dan siswinya. Jadi beda sekolah, tapi yang satu itu pembulinya laki-laki sesama laki-laki, yang kedua pembulinya perempuan, itu main keroyokan sama perempuan. Korbannya ini, yang perempuan ini dibully sama pelaku dikeroyok. Kalau yang laki-laki satu yang ngebully, tapi sok gerot, tahu sok gerot, sok kuat, sama mereka semua sok kuat. Sampai gue bilang gini guys, kalau gue posisinya ada di situ sebagai korban, gue bantai habis. Kalau perlu gue bunuh, ya nggak peduli gue. Karena apa? Gue masih heran ya. Gue sangat heran banget di Indonesia ini. Hukumnya itu kenapa sangat lemah? Kenapa hukum di Indonesia itu tidak melihat secara jernih untuk kasus-kasus pembulian seperti ini? Malahan kadang tuh ya, gue heran banget, yang dibela itu pembulinya itu. Jadi yang kena hukum nih korban. Ada banyak terjadi. Makanya hey polisi, hey pak polisi ya, bagaimana cara kerja hukum di Indonesia ini? Dan bagaimana cara kalian kerja? Untuk instansi sekolah juga, tolong lebih tegas lagi kalau ada hal-hal yang seperti itu. Jangan cuma dimarahin doang, diusut juga. Karena apa? Kalau misalnya korban pembulian itu terjadi di sekolah secara terus-menerus tanpa henti, siapa yang akan disalahkan selain pelaku ini? Ya pihak sekolah. Begitu. Gua berbicara seperti ini dulu juga sebagai korban bullying. Tapi waktu SD gue dibully. Selama 4 tahun gue dibully. Lumayan 4 tahun itu stresnya kayak apa? Sampai gue gak berani ngaji, sampai gue gak berani sekolah. Ini bukan hanya di sekolah doang gue dibully, tapi di tempat ngaji. Gara-gara gue murid paling pinter, disayang sama guru. Jadi mereka pada iri. Itulah makanya mereka ngebully gue. Disitulah gue mulai merasa arogan, emosionalnya tidak terkontrol, tidak teratur. Makin naik emosionalnya. Terus tumbuh berkembang menjadi anak yang temperamental. Kenapa? Pasca traumatik itu, pernah dibully. Jadi tolong nggak ya, buat kalian para pelaku pembulian atau kalian yang pernah ngebully, semoga kalian cepat mati. Semoga kalian cepat ditemukan jasadnya. Semoga kalian cepat kena proses hukum. Nggak cuma setahun 2 tahun aja kena penjara. Kalau bisa seumur hidup. Tapi apa yang mau diharapin dari hukum yang ada di Indonesia ini guys, kan? Kalian tahu sendirilah. Itu sampai siswi yang ada di Provinsi Bengkulu tersebut korbannya sampai pingsan gara-gara dikeroyok oleh kakak kelasnya. Dan manusia sebanyak itu, siswa-siswi sebanyak itu, ketika melihat temannya berantem, tidak ada yang melerai. Apalagi gurunya yang melerai cuma satu. Guru lain sisanya kemana? Iya, seheboh dan seramai itu tidak ada guru lain yang ngebantu. Tidak ada siswa-siswi lain yang ngebantu. Cuman ngeliatin senyum-senyum. Dan gue lihat tuh video yang siswi lagi dikeroyok itu, ada salah satu siswi yang ngadep kamera terus tangannya gini. Gila lu ya, maju lu sini. Maju gue bantai. Dipisah dipisah, dilerai. Bukan lu nunjukin tangan lu gini. Dan untuk itu yang siswa cowok yang ngebully korbannya juga, diinjek-injek, loncat-loncat sampai naik meja. Lu sekuat apa? Kalau lu mau jadi preman, lu gak sekolah. Lu udah goblok akhlak, goblok attitude, goblok juga. Kalau tuh lu udah gak ada. Lu pada tuh akal para pembuli tuh akalnya udah gak ada. Udah kayak hewan, kayak binatang. Tahu gak lu pada? Jadi mari kita speak up teman-teman. Kita bela para korban-korban yang pernah kenal bully di seluruh Indonesia, kalau perlu di seluruh dunia ini, supaya tidak ada lagi semena-mena terhadap manusia lainnya. Kalian binatang, mendingan kalian masuk ke sangkarnya binatang, biar kalian habis dicabik-cabik itu badan kalian sama binatang. Tahu kalian? Sumpah di sini gue udah emosi banget, gak bisa gue tinggal diam gak bisa. Jadi kalian para korban semangat terus. Gue juga sebagai korban bully bersama kalian. Ketika mental kalian sudah sembuh, kalian harus belajar bela diri, harus punya bekal. Jadi ketika kalian kayak gituin, jadi bully, ditendang, dicekek sampai pingsan, sampai luka-luka lebam, kalian punya bekal buat ngebela diri kalian. Kalau kalian mau melukai para pembuli, gua dukung, teman-teman.
Semangat buat kalian dan buat hukum yang ada di Indonesia, buat para pak polisi, hakim dan sebagainya, tolong bertindak tegas, tindak lanjuti perbuatan para pembuli yang tidak sesuai dengan norma, yang seluruh perilakunya tidak sesuai dengan norma. Tolong tindak lanjuti, tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan perilakunya manusia, bukan perilaku manusia itu. Semoga video gue ini bisa sampai ke semuanya. Semangat terus buat kalian. Gua Ai, salam semangat.